Prediksi line-up China vs Indonesia di World Cup Qualifiers WCQ 2026 alias Matchday 4 Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan. Laga di Qingdao Youth Stadium, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 menjadikan Smith Hilgers, Malik Rizaldi, Jay Izes, dan Tom Haye untuk mengisi starter. Malik Rizaldi menunjukkan performa apik dalam laga debut bersama timnas Indonesia kontra Bahrain yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Penggawa Persebaya itu bahkan menjadi pemain yang paling banyak bergerak di lini depan, baik area kiri, kanan, maupun tengah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan kembali memberi kesempatan kepada Malik Rizaldi untuk turun ke atas lapangan dalam partai kontra China. Nama berikutnya adalah Rizky Ridho. Bek Persija itu masuk pada awal babak kedua untuk laga paling aktual melawan Bahrain. Ia juga berpotensi jadi starter. Trio lini belakang skuad Garuda berpeluang dihuni Miss Hilgers, Jay Izes, dan Rizky Ridho jika melihat performa Jordi Amat yang kurang maksimal. Di kubu China, komposisi pemain tuan rumah bisa jadi tidak banyak mengalami perubahan daripada laga kontra Australia. Pasalnya, China mampu menunjukkan permainan terbaik meski akhirnya tumbang dengan skor 3-1. Timnas Indonesia diprediksi tidak banyak melakukan perubahan komposisi pemain jelang duel kontra China. Kiper utama, Maarten Paes, bakal kembali jadi andalan di bawah mistar gawang. Pilar FC Dallas itu selalu tampil gemilang selama 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C Ronde 3. Kemudian 2 dari 3 posisi bek tengah diperkirakan menjadi milik Miss Hilgers dan Jay Izes. Posisi tersisa bakal diperebutkan Rizky Ridho dan Nathan Chuaon. Kendati demikian, Ridho mempunyai kans yang jauh lebih besar dengan situasi Jordi Amat yang belum maksimal. Dalam laga kontra Bahrain, Rizky Ridho menunjukkan penampilan bagus sebagai pemain pengganti. Hal itu dapat dijadikan pertimbangan Shin Tae-yong untuk menempatkannya di area kiri. Jika lebih menginginkan bek yang memiliki kaki kidal di area kiri, Nathan Chuaon termasuk alternatif terbaik. Nathan dapat bermain di berbagai posisi. Ia kerap dipasang sebagai full back kiri, bek tengah, hingga gelandang bertahan. Oleh sebab itu, Nathan Chuaon berpotensi dimainkan melawan China dengan segala opsi, bek atau gelandang bertahan. Maju ke area tengah, duet Tom Haye dan Ivar Jenner tampil gemilang melawan Bahrain. Akan tetapi, keduanya memiliki tipe permainan yang hampir sama sehingga kurang solid dalam membantu pertahanan. Maka, Nathan adalah opsi pemungkas sebagai gelandang bertahan. Di lini depan, Malik Rizaldi tampil apik dan berpeluang mendapat kesempatan sebagai starter lagi. Namun, hal itu bergantung pada kondisi Malik. Ia mengalami benturan hingga mengeluarkan darah ketika berduel dengan pemain Bahrain. Selain Malik Rizaldi, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk berpotensi tetap menjadi pilihan lini depan. Terlebih keduanya berhasil mencetak gol dalam laga awal di kandang Bahrain. Sementara China mengincar poin pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tuan rumah diperkirakan tidak banyak melakukan perubahan pemain. Mereka diperkirakan tetap tampil lewat skema 4-4-2, seperti laga kontra Australia. China layak mengandalkan Fernandinho dan Yuning Zhang guna mengisi lini serang. Kecepatan penggawa China pantas diwaspadai para bek timnas Indonesia. Prediksi starting line-up China vs Indonesia. Berikut ini adalah prediksi starting line-up China dan Indonesia dalam Matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. China 4-4-2, Daley Wang, He Tao Hu, Tihias Browning, Shenglong Jiang, Lei Li, Weneng Xie, Sang Yuan Wang, Yuanyi Li, Si Hao Wei, Fernandinho, Yuning Zhang. Pelatih, Branko Ivankovic. Indonesia 3-4-2-1, Maarten Paes, Miss Hilgers, Jay Izes, Rizky Ridho, Eliano Reijenders, Nathan Chuaon, Tom Haye, Kelvin Verdong, Malik Rizaldi, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk. Pelatih, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan bentrok dengan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut head-to-head kedua tim. Matchday keempat Grup C ini akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football Academy pada Selasa 15/10 malam. Kedua tim sama-sama belum menang dalam 3 laga. Meski demikian,
Indonesia sudah memiliki 3 poin di tangan berbanding 0 poin yang digenggam China. Tim Garuda pertama kali bertemu dengan China pada tanggal 12 Mei tahun 1957 dalam Pra-Piala Dunia 1958. Hasilnya Indonesia menang dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat giliran tandang ke China pada tanggal 2 Juni tahun 1957, Indonesia ditaklukkan. Kali ini China memaksa tim Merah Putih menyerah dengan skor yang sangat ketat 4-3. Karena skor 1-1 atau sama kuat, digelar laga penentuan pada tanggal 23 Juni tahun 1957. Pertandingan di Yangon, Myanmar, tempat netral ini berakhir imbang sama kuat 0-0. Lama tak bersua, Indonesia dan China kembali berhadapan pada tanggal 5 Mei tahun 1971 dalam ajang Presiden Cup 1971 di Korea Selatan. Hasilnya Indonesia menang 2-1. Setelah itu Indonesia 3 kali kalah berturut-turut pada 1981 dan 1986 saat tampil dalam ajang Kings Cup di Bangkok, Thailand dan Merlion Cup di Singapura. 3 kekalahan itu lantas dibalas pada tanggal 20 Februari tahun 1987 di Kings Cup 1987. Dalam duel ini Indonesia menang dengan skor meyakinkan 3-1 dalam waktu normal. Rupanya ini kemenangan terakhir Indonesia atas China. Dalam 9 pertandingan berikutnya, dari 1988 hingga 2013, hasilnya 2 kali imbang dan 7 kali kalah. Kekalahan terakhir Indonesia dari China tercipta pada tanggal 15 November tahun 2013. Indonesia kalah 0-1 dari China dalam kualifikasi Piala Asia 2015 di sanksi.